Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai lipid dan membran. Pada kuliah terakhir, kita sudah membahas mengenai karbohidrat dan juga sedikit tentang enzim, dan sebelumnya para peserta kuliah juga sudah asam amino dan protein. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke jenis biomolekul yang lain, yaitu lipid. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita sudah mengenal bahwa asam amino misalnya memiliki kerangka struktur yang khas. Ada gugus COOH-nya, ada gugus NH3-nya, NH2-nya, dan juga ada gugus samping. Begitu juga dengan karbohidrat. Ada suatu kerangka struktur, contohnya suatu aldehid atau suatu keton yang memiliki karbon yang kemudian berikatan dengan OH atau hidroksi. Nah, kelas lipid ini merupakan suatu klasifikasi yang agak berbeda. Untuk kelas lipid tidak ada suatu kerangka struktur yang khas. Jadi struktur dari satu molekul bisa jadi berbeda dengan molekul lipid yang lain. Jadi berdasarkan apa senyawa itu dapat kita kategorikan sebagai suatu senyawa lipid? Nah, lipid didefinisikan sebagai kelas biomolekul yang tidak larut dalam air. Ya. Jadi meskipun nanti kita lihat strukturnya akan berbeda-beda, namun mereka semua diklasifikasikan ke dalam molekul lipid sebab tidak larut di dalam air. Beberapa contoh senyawa lipid yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah asam lemak. Ada jenis asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Kemudian lipid penyusun membran, misalnya fosfolipid, kemudian glikolipid, dan kolesterol. Selain asam lemak dan jenis-jenis lipid penyusun membran, juga tentunya ada jenis lipid yang lain. Ada seperti hormon, steroid, progesteron, testosteron, dan seterusnya. Ada pigmen seperti beta-karoten, fukosantin, dan ada juga kelas vitamin yang merupakan senyawa lipid yang tidak larut dalam air, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Namun yang akan kita bahas strukturnya secara lebih jauh adalah 1, 2, 3, 4. 4 contoh senyawa lipid tersebut. Dari slide ini kita juga bisa melihat berbagai fungsi lipid. Tentunya ada fungsi lipid, ada senyawa lipid yang berfungsi sebagai vitamin, ada yang berfungsi sebagai pigmen, ada yang berfungsi sebagai hormon, ada yang berfungsi sebagai penyusun membran yang menjadi batas suatu sel dengan lingkungannya, dan ada juga yang kita gunakan sebagai sumber energi. Kita akan lihat lebih jauh setelah ini. Oke, kelas lipid yang pertama adalah asam lemak. Kalau kamu lihat dari strukturnya, sebetulnya asam lemak ini merupakan asam karboksilat yang kamu sudah kenal di kuliah organik sebelumnya, dengan ciri khas adanya gugus C, ikatan rangkap O, lalu ikatan tunggal O- atau COOH juga bisa kita tuliskan di sini. Di sini dibuat garis lurus dan garis putus-putus, maksudnya menandakan struktur resonansi, tentu saja. Namun sejatinya senyawa dasarnya yang merupakan senyawa asam karboksilat. Kalau kita berbicara mengenai asam karboksilat, contoh asam karboksilat yang cukup familiar bagi kita mungkin adalah cuka atau asam asetat, yaitu CH3COOH. Nah, kita sudah melihat bahwa kalau cuka dia larut di dalam air. Namun apabila rantai alkil, kita namakan ini R misalnya rantai alkil, kalau rantai alkilnya ini panjang, terdiri dari banyak karbon ya, seperti palmitat, tentu saja ini sumbernya adalah palm oil atau minyak kelapa sawit. Kita bisa lihat 1, 2 dari sini ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 karbonnya. Kita tahu sifat dari rantai panjang ini adalah nonpolar, sehingga dia tidak suka dengan air atau yang biasa kita kenal dengan istilah hidrofobik. Nah, akibat rantai yang panjang inilah asam lemak menjadi suatu senyawa yang tidak larut di dalam air. Kita mengenal dua jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Palmitat yang di atas, yang ini, merupakan contoh asam lemak jenuh. Sedangkan oleat merupakan contoh asam lemak yang tidak jenuh. Nah, di sini kamu juga sudah bisa menebak mungkin ya, kenapa yang satu jenuh, yang satu tidak jenuh. Kita bisa lihat dari ada atau tidaknya ikatan rangkap. Dan kejenuhannya bisa kita katakan adalah berdasarkan jumlah H yang terikat pada karbon. Kalau dia sudah maksimum seperti ini, satu karbon ini tentu mengikat 2H, karena ingat satu karbon memiliki 4 dalam tanda kutip tangan. 1, 2, kemudian 3, 4. H-nya yang tidak digambarkan di sini. Namun dia tentu saja ada, kita harus mengenal itu ya. Kalau ikatan rangkap seperti ini, H-nya untuk karbon ini, mari kita hitung jumlah tangannya. 1, 2, 3. Nah, 3 tangannya sudah mengikat karbon yang lain, maka tinggal 1 saja yang mengikat H. Nah, yang seperti ini, yang ada ikatan rangkapnya, kita sebut sebagai asam lemak yang tidak jenuh. Nah, perlu diperhatikan, dalam kondisi alaminya, konformasi ikatan rangkap ini selalu cis. Ya, cis seperti ini. Kamu lihat, strukturnya nanti tidak akan bisa serapat struktur ini. Kalau kita bayangkan kita punya satu molekul asam palmitat, kita punya di sini CO-, kemudian di sini rantainya. Kalau kita punya palmitat yang lain, palmitatnya bisa berinteraksi secara berdekatan. Jadi packingnya lebih padat. Interaksinya pun lebih banyak. Ya, kalau ada satu molekul di sini, ada satu molekul lagi di sini. Nah, kalau oleat, karena strukturnya jadi semacam berbelok seperti ini, kalau ada satu molekul oleat yang lain, dia tidak dapat saling berdekatan dengan oleat yang satunya lagi. Nah, ini kemudian menjadi alasan mengapa asam lemak yang jenuh, atau kalau dibaca di textbook akan dikatakan sebagai saturated acid, itu biasanya wujudnya padat. Ya, karena interaksi dari satu molekul palmitat ini dengan molekul palmitat yang lain, beberapa molekul palmitat yang lain itu bisa rapat dan interaksinya lebih banyak. Interaksinya tentu saja interaksi van der Waals ya di sini, karena kita berbicara tentang struktur yang nonpolar. Sedangkan oleat akibat strukturnya yang konformasinya sedemikian, interaksi van der Waals-nya itu menjadi lebih lemah. Sehingga kita akan mendapati strukturnya dalam bentuk cair. Jadi saturated atau jenuh cenderung berwujud padat. Oleat contohnya untuk yang tak jenuh cenderung berwujud cair disebabkan perbedaan kekuatan interaksi antar molekulnya. Nah, di sisi lain kita juga bisa meninjau ini dari titik didihnya dan juga titik lelehnya tentu saja. Untuk palmitat, karena strukturnya padat dibandingkan dengan oleat yang strukturnya sudah cair, maka kita bisa katakan titik leleh palmitat akan lebih tinggi daripada titik leleh oleat. Artinya oleat akan lebih mudah kita temukan dalam bentuk lelehannya pada temperatur yang lebih rendah daripada palmitat yang untuk melelehkannya kita akan butuh temperatur yang lebih tinggi. Nah, apa fungsi dari asam lemak? Tadi sudah saya bahas, silakan di-review kembali. Nah, berikut adalah contoh asam lemak yang terdapat pada hewan. Tentu jumlah karbonnya akan lebih dari 2. Ya. Bahkan kita akan melihat fenomena dia tidak larut dalam air itu biasanya mulai dari karbonnya 12 ke atas ya. Karbon yang saya maksud tentu saja kita bisa hitung dari sini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini minimum 12 barulah dia akan
terjadi fenomena tidak larut di dalam air dan kita kategorikan sebagai asam lemak. Nah, ada asam lemak yang jenuh, jadi dia tidak punya ikatan rangkap ya sampai ke sini, sampai nomor 24. Kemudian ada yang mengandung 1 ikatan rangkap atau unsaturated ya. Ada yang mengandung bahkan 2, 3, bahkan 4 ya, ikatan rangkap. Nah, kita lihat konformasi alaminya semuanya cis, all cis seperti ini ya. Nah, delta ini menandakan apa? Delta ini menandakan posisi ikatan rangkapnya. Jadi kalau palmitoleat itu punya 1 ikatan rangkap, posisinya adalah di karbon nomor 9. Ngitungnya dari mana? Sebentar lagi akan saya tunjukkan ya. Kalau linolenat misalnya ya, punya 3 ikatan rangkap. Maka 3 ikatan rangkap tersebut terdapat di karbon nomor 9, karbon nomor 12, dan karbon nomor 15. Jangan lupa semuanya berkonformasi cis. Nah, berikut adalah pertanyaan yang bisa kita jawab dengan pembahasan yang sudah. Nah, ini akan saya jadikan sebagai tugas nantinya. Kita akan lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya. Nah, salah satu asam lemak yang sangat populer itu adalah omega 3 ya. Berdasarkan penelitian, omega 3 dikatakan suatu asam lemak yang sangat bermanfaat. Ya, salah satunya adalah menurunkan kolesterol. Klaimnya seperti itu dari hasil penelitian. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita bisa hitung jumlah ikatan rangkap dan kita bisa posisikan di mana ikatan rangkapnya. Nomor 9 ya, seperti misalnya oleat. Nah, oleat itu punya ikatan rangkap di karbon nomor 9. Satunya kita hitung dari mana? Kita lihat di struktur ini. Nomor satunya tentu saja dari karbon yang mengikat O atau karbon dari asam karboksilatnya ya, yang mengikat gugus fungsinya. Ini adalah karbon nomor 1. Terus ke sini kita tinggal hitung. Kalau contohnya oleat, maka di karbon nomor 9 dia akan memiliki ikatan rangkap. Nah, didefinisikan juga karbon omega. Karbon omega adalah karbon yang paling ujung. Ya, kalau satu ujungnya itu adalah CO-, ujung yang lain. Nah, ujung ini adalah ujung omega. Jadi kalau omega 3 artinya dari ujung omega dia nomor 3. Kita hitung 1, 2, 3, lalu ada ikatan rangkap. Ya, ikatan rangkapnya tentu ke nomor 4-nya ya, perlu diperhatikan. Bukan di sini ya. Kalau di sini namanya omega 2. Jadi 1, 2 ikatan rangkap. Kalau omega 3, 1, 2, 3 ikatan rangkap. Nah, ini adalah contoh omega 3. Berdasarkan konsep ini kita juga bisa gambarkan struktur omega 6 ya, tentu saja yang juga sering kita dengar. Yang penting untuk diperhatikan adalah konformasinya selalu cis. Oke. Nah, berikutnya adalah trigliserida atau bisa juga disebut sebagai triasilgliserol atau TAG. Ya, dari TAG. Nah, trigliserida merupakan gabungan antara kerangka gliserol dan 3 asam lemak. Jadi kita lihat, misalnya kita punya molekul gliserol, yaitu CCC, 3 karbon, masing-masingnya mengikat OH-OH. Ini bereaksi dengan 3 asam lemak. Bisa jadi alkilnya berbeda ya, makanya kita tuliskan di sini R aksen, R double aksen, dan R triple aksen. Bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung jenisnya. Nah, kalau ini bereaksi, maka kita bisa lihat di sini ada nukleofil, dia akan menyerang karbon di sini, dan kemudian terbentuk suatu ikatan. Nah, ikatannya ikatan apa? Tentu saja ikatan ester ya, COOR. Oke. Sebelumnya kita sudah mengenal ikatan peptida, juga ikatan glikosidik. Nah, coba diingat lagi, 2 ikatan itu ada di mana? Nah, sekarang ikatan ester. Nah, gabungan antara suatu kerangka gliserol dengan 3 asam lemak bisa sama, bisa berbeda. Ini kita sebut sebagai triasilgliserol. Ini kita sebut sebagai asil ya. Kalau R saja alkil, kalau R CO-, kemudian berikatan dengan satu molekul, ini kita sebut sebagai asil. Jadi dia merupakan triasilgliserol. Nah, dia dapat mengalami hidrolisis molekul ini ya, untuk menghasilkan molekul penyusunnya. Jadi dari sini dia bisa
menjadi molekul penyusunnya terpecah seperti ini. Nah, biasanya kita bisa gunakan misalnya enzim lipase yang kemudian akan memutus ikatan yang ini. Memutus ikatan ester ini. Dan dengan demikian nanti kita akan peroleh gliserol lagi dan fatty acid. Ya, ini ikatan yang dia putus. Ikatan ester. COOR. Ini akan putus. Kemudian tentu saja harus masuk H2O ya. Makanya kita katakan suatu proses hidrolisis. Ini diputus, H2O masuk, jadi dia akan membentuk RCOH lagi dan suatu molekul gliserol kembali.